Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok anak muda yang bersiap melakukan pendakian tebing di sebuah pegunungan. Di antara mereka ada pria yang bernama Guillaume, yaitu sosok yang mengetuai perjalanan ini. Sambil membuka peta, ia menjelaskan rute yang akan mereka tempuh kepada teman-temannya. Dan setelah semuanya paham dengan rencana tersebut, Karin yang merupakan pacar Guillaume mengajak mereka berfoto bersama sebagai kenang-kenangan sebelum memulai pendakian. Excuse-moi s'il te plaît. Di dalam mobil, kita mulai mengenal anggota rombongan lainnya. Salah satunya adalah Fred, yang terlihat sedang menyalakan sebatang rokok sambil menikmati perjalanan. Dan di sampingnya ada pria bernama Luke, anggota baru yang tampak kurang nyaman dengan kelakuan si Fred. Sementara di sisi jendela, seorang wanita bernama Chloe yang berusaha menenangkan kekasihnya yaitu Luke agar tetap merasa nyaman selama perjalanan. Melihat suasana mulai canggung, Karin kemudian memutar kaset musik miliknya. Dan tak butuh waktu lama, seluruh rombongan pun akhirnya ikut bernyanyi bersama sambil melanjutkan perjalanan menuju lokasi pendakian. Devinez ce que j'ai retrouvé. Tu voir, ça déchire. C'est facile. T'es toujours accroché à la ligne de vie. Setelah tiba di lokasi, rombongan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju titik awal pendakian. Sepanjang perjalanan, Guillaume terlihat paling bersemangat. Ia terus menyemangati teman-temannya agar mempercepat langkah mereka. Rombongan juga disuguhi pemandangan pegunungan yang begitu indah, hingga Karin beberapa kali berhenti untuk mengabadikannya dengan kamera. Di sela perjalanan, Fred sempat terlihat mengobrol dengan Chloe. Dari interaksi singkat itu, mulai terlihat bahwa Fred diam-diam menyimpan perasaan pada wanita tersebut. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di titik awal pendakian. Namun, jalur tersebut ternyata sudah ditutup dan tidak lagi dibuka untuk umum. Meski begitu, Guillaume yang merasa sudah terlanjur datang memilih untuk memeriksa jalur itu lebih dulu. Dan setelah berhasil naik, ia memberitahu teman-temannya bahwa rute setelah tanjakan awal justru jauh lebih mudah dilalui. Mendengar hal itu, rombongan akhirnya sepakat untuk tetap melanjutkan pendakian. C'est la merde, la vie est fermée. Non mais attends, ça peut passer. Fred, ça sert à rien. Maintenant, si ça vous fait chier, on reprend la caisse, on se casse. Bon, moi, c'est parti. Allez, viens. Akhirnya satu persatu mereka pun mulai memanjat tebing. Di sini Fred menjadi orang pertama yang naik, lalu kemudian disusul oleh si Chloe. Setelah itu giliran Luke yang mulai memanjat. Sebagai anggota baru, Luke tampak paling kesulitan melewati jalur tersebut. Beruntung, Karin yang masih berada di bawah terus memberikan arahan hingga akhirnya Luke berhasil mencapai atas dengan selamat. Setelah seluruh rombongan berkumpul di atas, Guillaume kembali memberikan pengarahan sebelum perjalanan dilanjutkan. Ia menjelaskan cara menggunakan pengaman yang terpasang pada kawat baja agar tetap aman saat melewati setiap sambungan jalur. Guillaume juga mengatur urutan perjalanan sehingga setiap orang mengetahui posisi masing-masing selama menyusuri tebing. Setelah memastikan semua temannya memahami arahan tersebut, mereka pun mulai menyusuri tebing dan memulai petualangan yang sebenarnya. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah jembatan gantung, salah satu rintangan yang paling mereka nantikan. Guillaume menjadi orang pertama yang menyeberang. Saking antusiasnya, ia bahkan berlari di atas jembatan sambil menikmati pemandangan sekitar. Momen itu pun langsung diabadikan oleh Karin dengan kameranya. Setelah Guillaume berhasil menyeberang, Fred dan Chloe menyusul tanpa mengalami kesulitan. Berbeda dengan yang lain, Luke justru tampak terlihat sangat tegang. Beberapa kali ia ragu untuk melangkah hingga Karin terus memberinya arahan dari belakang. Namun karena rasa takutnya semakin menjadi, Luke akhirnya berhenti di tengah jembatan. Melihat hal itu, Chloe rela kembali menghampirinya untuk memberikan semangat dan menemaninya berjalan hingga ke seberang. Sementara itu, Fred memilih terus berjalan agar tidak menambah beban pada jembatan. Dan saat hampir tiba di ujung, Luke sempat melihat pacarnya dibantu oleh si Fred.
Rasa cemburu yang membara pun membuatnya mempercepat langkah untuk segera sampai di seberang. Bahkan ketika Fred berniat membantunya, Luke justru menolak uluran tangan tersebut. Setelah mereka berempat berhasil mencapai seberang, kini hanya Karin yang masih terlihat berada sendirian di atas jembatan gantung. Namun tiba-tiba, sesuatu yang mereka tidak inginkan pun terjadi. Setelah kejadian itu, Guillaume segera membuka peta untuk mencari jalan keluar. Namun, setelah memastikan kembali rute yang ada, mereka menyadari tidak ada pilihan selain terus melanjutkan perjalanan. Selain waktu yang semakin sore, mereka juga tidak memiliki peralatan yang cukup untuk turun melalui jalur lain. Karena itu, Guillaume menjelaskan bahwa mereka harus terus bergerak hingga mencapai lokasi yang bernama gondola, yaitu satu-satunya jalur yang bisa membawa mereka turun dengan aman. Mendengar penjelasan tersebut, Luke mulai kehilangan kesabaran dan meluapkan emosinya. Ia menyalahkan Guillaume atas semua yang telah terjadi hingga suasana berubah menjadi tegang. Melihat situasi semakin kacau, Karin akhirnya angkat bicara dan mengajak semua orang untuk segera melanjutkan perjalanan. Mau tak mau, rombongan itu pun kembali menyusuri jalur tebing demi mencapai gondola sebelum hari mulai gelap. Merde! La ligne de vie est pétée. Namun, setelah berjalan cukup jauh, mereka kembali dihadapkan pada masalah baru. Jalur kawat baja yang menjadi tempat memasang pengaman ternyata terputus, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Melihat teman-temannya mulai panik, di sini Guillaume tetap berusaha menenangkan mereka. Ia kemudian memutuskan untuk memanjat tebing secara manual bersama Karin, guna mencari jalan agar rombongan bisa kembali melanjutkan perjalanan. Dan sebelum berangkat, Guillaume lebih dulu membantu memasangkan pengaman Luke dan berulang kali memintanya agar tetap tenang. Oh, écoute-moi. Lo, J'y arrive pas, putain. je vais t'aider. C'est bien. Voilà. Setelahnya, Karin dan Guillaume segera memanjat tebing tanpa bantuan kawat pengaman. Sementara itu, Luke masih terlihat sangat ketakutan hingga terus mencengkeram dinding tebing meski pengamannya sudah terpasang dengan benar. Melihat kondisi tersebut, Fred berusaha menenangkan Luke dan mengingatkan bahwa jika terus seperti itu lengannya akan cepat kelelahan. Namun, Luke tetap tidak mampu mengendalikan rasa takutnya. Di sisi lain, Guillaume dan Karin terus berusaha memanjat secepat mungkin agar bisa mengikatkan tali di atas tebing, sehingga teman-teman mereka yang terjebak dapat segera naik dengan bantuan tali tersebut. Singkat cerita, akhirnya Guillaume dan Karin berhasil mencapai atas tebing. Keduanya segera mencari posisi yang tepat untuk mengikat tali agar bisa diturunkan kepada teman-teman mereka. Namun, di tengah jalan, Guillaume tiba-tiba menginjak jebakan hewan hingga kakinya terjepit. Dan di saat yang sama, Luke yang mulai kelelahan memilih menggantungkan tubuhnya pada pengaman. Sayangnya, pengait yang tertanam di dinding tebing tiba-tiba terlepas. Kembali ke atas tebing, terlihat Karin berusaha sekuat tenaga melepaskan kaki Guillaume dari jebakan hewan tersebut. Tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Menyadari waktu mereka semakin sempit, Guillaume akhirnya meminta Karin untuk meninggalkannya dan segera mencari posisi yang tepat guna mengikat serta menurunkan tali kepada teman-teman mereka. Di sisi lain, Guillaume yang terjebak seorang diri tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di semak-semak. Mengira itu adalah Karin, Guillaume pun langsung memanggil pacarnya tersebut. Namun karena tak ada jawaban, Guillaume pun terlihat semakin panik dan sesaat kemudian seseorang tiba-tiba menarik tubuh Guillaume hingga dirinya menghilang. Tak lama kemudian, Karin bersama teman-temannya tiba di lokasi tempat Guillaume terjebak. Namun, Guillaume sudah tidak ada di sana. Mereka hanya menemukan jebakan hewan yang masih tertinggal. Melihat kondisi itu, Karin yakin Guillaume tidak mungkin pergi jauh dengan kaki yang terluka. Mereka pun terus memanggil nama Guillaume sambil mencarinya di sekitar hutan. Kepanikan membuat suasana kembali memanas hingga mereka saling menyalahkan karena nekat memasuki jalur yang sudah ditutup. Melihat keadaan semakin kacau, Clue meminta semua orang menghentikan perdebatan dan fokus mencari Guillaume terlebih dahulu.
Akhirnya mereka pun melanjutkan pencarian sambil terus memanggil nama temannya itu. Singkat cerita, di tengah pencarian Guillaume, Luke dan Fred tiba-tiba terlibat perkelahian. Melihat situasi semakin kacau, Clue berusaha melerai keduanya. Namun, tiba-tiba tanah yang dipijaknya amblas hingga ia terjatuh ke dalam sebuah lubang. Melihat kejadian itu, Karin segera turun untuk menyelamatkan Clue. Sesampainya di dasar lubang, ia terkejut melihat tangan Clue tertusuk salah satu tonggak runcing yang sengaja dipasang sebagai jebakan. Beruntung, Karin berhasil mengevakuasinya sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Setelah kembali ke atas, Karin memberitahu teman-temannya bahwa lubang itu merupakan jebakan yang sengaja dibuat. Mereka pun mulai bertanya-tanya siapa yang memasang jebakan tersebut dan apa sebenarnya yang sedang mereka buru. Di sisi lain, Guillaume yang sudah tak sadarkan diri terlihat diseret seseorang melewati semak-semak. Lalu kira-kira, siapakah sebenarnya sosok misterius yang menyeretnya? Karin, qu'est-ce qu'on fait? Singkat cerita, malam pun tiba. Di tengah hujan yang semakin deras, Karin bersama teman-temannya masih terus mencari Guillaume. Namun, karena tak kunjung menemukannya, Karin mulai putus asa hingga tak kuasa menahan tangis. Melihat kondisi itu, Clue kembali menyemangatinya dan meyakinkan bahwa mereka tidak akan meninggalkan tempat itu sebelum Guillaume ditemukan. Mendapat dukungan dari teman-temannya, Karin pun kembali tegar. Karena kondisi semakin gelap, ia mengusulkan agar mereka mencari sambil berpegangan pada seutas tali agar tidak terpencar. Setelah semuanya siap, mereka pun kembali menyusuri hutan untuk melanjutkan pencarian. Faites attention, vous mettez les pieds. On progresse comme tendu. Di tengah pencarian, mereka terus bergerak sambil berpegangan pada tali agar tidak terpencar. Namun tiba-tiba sebuah anak panah mengenai dada Karin hingga ia langsung terduduk lemas. Dalam kondisi kesakitan, Karin sempat menarik tali yang terhubung dengan teman-temannya. Namun, tali itu ternyata telah terputus. Menyadari tali di belakangnya mendadak mengendur, Clue langsung menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ia saat melihat Karin sudah terduduk tak berdaya. Clue pun segera berlari untuk menolongnya. Namun, sebelum sempat menghampiri Karin, tiba-tiba seseorang menyeret tubuh Karin hingga menghilang begitu saja. Setelah berusaha mengejar Karin, mereka hanya menemukan sobekan mantel milik Karin di dekat sebuah panah silang yang sengaja dipasang sebagai jebakan. Melihat keadaan yang semakin janggal, Fred mengajak semuanya segera meninggalkan tempat itu. Venez, faut pas rester là, je vous dis, venez! Il faut pas rester là! Singkat cerita, setelah berjalan beberapa saat, kemudian mereka menemukan sebuah gubuk di tengah hutan. Saat memasukinya, mereka dibuat panik setelah menemukan jasad Guillaume yang tergeletak tanpa busana. Dengan segera Luke pun menutupi tubuh Guillaume menggunakan kain. Setelah itu, Fred memeriksa bagian gubuk dan menemukan sebuah ruang bawah tanah. Di sana, ia menemukan tas milik mereka yang berisi flare serta sebuah tulisan bertuliskan nama Anton. Setelahnya, ia segera bergegas naik untuk memberitahu teman-temannya. Setelah bertemu Luke, Fred lalu menyimpulkan bahwa orang yang meneror mereka kemungkinan hanya seorang diri dan bernama Anton. Alih-alih mempercayai ucapan Fred, Luke malah merebut tas tersebut lalu mendorong Fred hingga terjatuh dan pingsan di ruang bawah tanah. Setelah itu, Luke memaksa Clue untuk segera pergi dari lokasi tersebut. Namun sebelum mereka sempat meninggalkan gubuk, sosok misterius itu tiba-tiba muncul. Viens, tant pis pour lui! Setelah tersadar, Fred dan Clue mendapati diri mereka sudah terikat di ruang bawah tanah. Meski ketakutan, Clue terus berusaha melepaskan ikatannya. Dan tak lama kemudian sosok misterius itu datang menghampiri mereka. Setelah menghajar Fred habis-habisan, kemudian ia membawa Clue naik ke atas. Di sisi lain, Luke yang kabur seorang diri mulai kebingungan setelah cahaya flare yang ia pegang mulai padam. Kembali ke gubuk, Clue terlihat sudah tergantung dan hendak dieksekusi oleh sosok misterius tersebut.
Sementara itu, Fred terus berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Setelah berhasil membebaskan diri, ia langsung berusaha menyelamatkan Chloe. Namun, pintu ruang bawah tanah itu ternyata terkunci. Akhirnya Fred pun hanya bisa menggedor-gedor pintu tersebut sambil berteriak penuh emosi ke arah pelaku. Tepat saat sosok misterius itu hendak membunuh Chloe, Luke tiba-tiba kembali. Ia melempar sebuah benda ke arah pelaku, lalu langsung berlari hingga memancing orang misterius itu mengejarnya. Memanfaatkan kesempatan itu, Chloe akhirnya berhasil membebaskan diri dan membuka pintu ruang bawah tanah untuk menyelamatkan Fred. Setelah berhasil keluar, Fred memberikan sebuah pisau dan mengajak Chloe untuk segera menuju gondola sebagai satu-satunya harapan untuk melarikan diri. T'as blessé ou pas? Il faut trouver des armes. Prends-le. Di sisi lain, Luke terus berlari sekencang mungkin menghindari kejaran sosok misterius itu. Namun, sebuah anak panah tiba-tiba menancap di kakinya. Meski kesakitan, Luke tetap memaksakan diri berlari hingga akhirnya berhasil mencapai gondola. Namun, sosok misterius itu kembali berhasil menyusulnya. Karena sudah tidak punya jalan keluar, Luke pun nekat melawan. Sayangnya, ia kalah dan dipukul hingga tak berdaya. Dalam keadaan panik, Luke merangkak menjauh sampai akhirnya terpojok di tepi jurang. Tak lama kemudian, Fred dan Chloe tiba di lokasi. Fred segera berusaha menarik Luke agar kembali naik. Namun, pegangannya akhirnya terlepas hingga Luke jatuh ke dasar jurang. Melihat kejadian itu, Chloe langsung histeris. Saat Fred berusaha menenangkan Chloe, sebuah anak panah tiba-tiba menghantam kepalanya hingga ia tewas seketika. Chloe yang terkejut langsung mengeluarkan pisau pemberian Fred. Memanfaatkan kesempatan saat pelaku sedang mengisi kembali panahnya, Chloe segera menyerang hingga perkelahian sengit pun tak terhindarkan. Setelah berhasil melukai pelaku, Chloe memilih segera melarikan diri menuju gondola. Ia pun berhasil meluncur menuruni kabel baja dan mulai meninggalkan hutan itu. Namun, tanpa sepengetahuannya, sosok misterius tersebut ternyata masih hidup dan perlahan bangkit kembali sambil mengambil pisau yang tertinggal. Film kemudian ditutup dengan keterangan bahwa jasad Luke ditemukan di kaki bukit tersebut. Sementara itu, Chloe, Karin, Fred, dan Guillaume dinyatakan masih hilang. Lalu terungkap pula bahwa Anton diculik saat berusia 5 tahun dan tidak pernah ditemukan. Hingga kini, ribuan orang masih dinyatakan hilang di kawasan itu tanpa jejak. Dan sebelum layar benar-benar berakhir, foto kebersamaan mereka berlima saat mengawali pendakian kembali ditampilkan. Lalu kemudian, film pun selesai. Mungkin cukup itu saja untuk video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir, dan sampai ketemu kembali di video berikutnya.